Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas akuntansi 3C, mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, akan mempresentasikan tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kelompok 7 terdiri dari saya sendiri Lutfanisa Mahira, Agung Apriza Nugraha, dan Syahrani Ardiningsih. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang biasa disingkat LKMS. Yang kedua, ada tujuan LKMS. Yang ketiga, dasar hukum LKMS. Yang keempat, sejarah LKMS. Yang kelima, karakteristik LKMS. Yang keenam, jenis-jenis LKMS. Dan yang terakhir yaitu produk dan akad LKMS. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang biasa disingkat sebagai LKMS, yaitu adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu ada tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. LKMS secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan secara khusus, Lembaga Keuangan Mikro Syariah bertujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membantu akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip syariah. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Selanjutnya, dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. Pasal 1 ayat 4 UU LKM. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertujuan memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 12 dan 13 UU LKM. Dasar-dasar hukum yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau Undang-Undang LKM. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Yang ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat SEOJK nomor 29 SEOJK 05 tahun 2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Yang keempat ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Awal kehadiran koperasi syariah dengan koperasi konvensional tidaklah berbarengan. Di Indonesia sendiri, koperasi dengan berbasis syariah Islam lahir pertama kali dengan wajah paguyuban usaha yang diberi label Syarikat Dagang Islam. Adapun pendiri dari Syarikat Dagang Islam adalah Haji Saman Hudi yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Adapun anggota yang bergabung waktu itu sebagai mitranya adalah dari para pedagang yang beragama Islam atau Muslim, dengan mayoritas jenis usaha mereka adalah pedagang kain atau baju batik. Koperasi syariah mulai terlihat bernafas ketika banyak orang menyikapi menjamurnya pertumbuhan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. BMT yang tersohor pertama kali adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 yang menjalankan usahanya di Jakarta.
Dan ternyata kehadiran BMT ini mampu menghadirkan warna tersendiri bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi kalangan yang diistilahkan dengan akar rumput atau yang dikenal grassroots. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Lembaga tersebut pada umumnya berbadan hukum koperasi. Jadi dapat dipahami bahwa Baitul Mal wa Tamwil atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Karakteristik lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan mikro syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan antar investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan mikro syariah bukan hanya berdasarkan profit-oriented, tetapi juga falah-oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah, yaitu berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual-beli, atau sewa-menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam guna transaksi sosial. Yang kelima, lembaga keuangan mikro syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Jenis-jenis lembaga keuangan mikro syariah, yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, dan Koperasi Syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya dan menyalurkan dana sebagai usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Koperasi syariah, yaitu yang kegiatannya sama dengan lembaga lain. Namun, selain kegiatan tersebut, koperasi syariah juga diperkenankan menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga wakaf yang dikelola secara terpisah. Produk dan akad lembaga keuangan mikro syariah, yaitu ada produk pengumpulan dana dan produk penyaluran dana. Di dalam produk pengumpulan dana terdapat simpanan wadiah dan simpanan mudharabah. Sedangkan di dalam produk penyaluran dana terdapat pembiayaan bai bitaman ajil, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan al-qardul hasan. Baik, selanjutnya saya Agung Aprija Nugraha ingin melanjutkan pemaparan materinya. Untuk produk dari lembaga keuangan mikro syariah, yang pertama itu adalah produk pengumpulan dana. Pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Untuk jenis yang pertama dari produk pengumpulan dana ini yaitu simpanan wadiah. Simpanan wadiah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan atau transfer, dan perintah membayar lainnya. Simpanan wadiah sendiri mempunyai dua jenis, yaitu wadiah amanah dan wadiah yat amanah. Untuk wadiah amanah yaitu penitipan barang atau uang, tetapi lembaga keuangan mikro syariah tidak mempunyai hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Sedangkan untuk wadiah yat amanah yaitu akad penitipan barang atau uang kepada LKMS. Namun, LKMS memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Selanjutnya, untuk jenis kedua dari produk pengumpulan dana yaitu simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi LKMS, tetapi diberikan bunga bagi hasil. Selanjutnya, jenis yang kedua dari produk lembaga keuangan mikro syariah yaitu produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana adalah penyaluran dalam bentuk pinjaman dari dana yang telah dikumpulkan oleh anggota. Jenis atau macam-macam dari produk penyaluran dana yang pertama itu adalah pembiayaan Bayu Bitaman Ajil atau disingkat dengan BBA. Pembiayaan ini berakad jual beli, yang dimana pembiayaan Bayu Bitaman Ajil yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara lembaga keuangan mikro syariah dengan anggotanya, yang mana lembaga keuangan mikro syariah juga menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan markup yang disepakati. Selanjutnya, jenis yang kedua dari produk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah atau disingkat dengan MBA. Pembiayaan ini berakad jual beli, yang dimana pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan BU Baitaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya. Lalu yang ketiga adalah pembiayaan mudharabah atau MDA. Pembiayaan ini dengan akad syirkah. Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan mikro syariah dan anggota. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan. Selanjutnya, jenis yang keempat dari produk penyaluran dana yaitu pembiayaan musyarakah atau yang disingkat dengan MSA. Pembiayaan ini dengan akad syirkah. Pembiayaan musyarakah berarti penyertaan lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu pembiayaan Al-Qardul Hasan. Pembiayaan Al-Qardul Hasan adalah perjanjian antara lembaga keuangan mikro syariah dengan anggotanya, yang dimana hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Semoga materi yang kami paparkan dan jelaskan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.